Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman semuanya? Kita sempat 1 minggu, 1 pekan tidak ada pembelajaran karena minggu kemarin kita ada pelaksanaan ujian penilaian tengah semester di semester ganjil ini. Alhamdulillah kita masih lagi di pembelajaran jarak jauh atau daring. Jadi teman-teman harus semangat, kemudian dipersiapkan untuk pembelajaran PJOK kali ini. Untuk pekan ke mungkin udah banyak lah. Jadi kita masih ke tema 3, subtema 1. Tema 3 di subtema 1. Materinya tentang gerakan manipulatif. Kemarin kita di tema 1, tema 2 sudah membahas gerak dasar non lokomotor, kemudian gerak dasar lokomotor. Nah, sekarang di sini kita akan membahas gerakan manipulatif. Nah, teman-teman perlu perhatikan apa yang dimaksud dari gerak manipulatif, apa pengertian dari gerak manipulatif. Oke. Jadi gerak manipulatif itu adalah gerakan yang dilakukan dengan benda. Jadi gerakan yang ditandai dengan adanya perlengkapan atau media. Jadi gerak manipulatif gampangnya gerakan yang dilakukan dengan adanya media atau alat. Contoh dari gerak manipulatif, contoh dalam permainan sepak bola ada gerakan menendang. Menendang pun itu pakai alat. Alatnya itu berupa bola beater. Kemudian di permainan bola kasti permainannya itu namanya permainan manipulatif, ya kan? Karena ada contoh gerakan melempar, kemudian menangkap, kemudian memukul. Nah, di situ alatnya, medianya berupa apa? Bola kasti, yaitu pukulannya, kemudian bola kastinya. Karena gerak manipulatif ditandai dengan adanya benda atau media untuk melakukan sebuah gerakan aktivitas berolahraga. Makanya disebut dengan gerak manipulatif adalah gerakan yang dilakukan dengan benda. Oke, beda sama gerakan non lokomotor sama lokomotor. Kalau non lokomotor tidak berpindah tempat, udah selesai, tidak ada alatnya, tidak ada medianya. Nah, di lokomotor pun berpindah tempat, tidak ada alat atau medianya. Jadi cuma gerakan aktivitas biasa, aktivitas olahraga, sekedar olahraga biasa kayak berlari, berjalan, kemudian aktivitas pemanasan, meloncat, kemudian kaki diangkat. Itu contoh halnya dengan gerakan lokomotor, non lokomotor. Nah, kalau di manipulatif jadi beda. Ini bisa dipahami teman-teman ya. Kita masuk gerakan manipulatif, teman-teman bisa dilihat buku paketnya tema 3 halaman 19 sampai halaman 18, 19 dan halaman 20. Kita akan mempraktekkan melakukan gerakan manipulatif, kemudian mempraktekkan permainan manipulatif. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut lagi, kita awali dengan berdoa, kemudian selesai berdoa kita akan melakukan gerakan pemanasan. Oke. Ada berdoa. Doa selesai. Kita lanjut ke gerakan pemanasan. Biasa gerakan pemanasan tidak ada beban. Pemanasan. Kita mulai angkat kepala kalian masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8.
enam tujuh delapan. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8.
4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita akan melakukan beberapa contoh dari gerakan manipulatif dalam olahraga. Jadi di halaman 19 kamu bisa dilihat, kemudian di halaman 20 akan melakukan gerakan, contoh gerakan manipulatif, yaitu berupa olahraga bola kasti. Jadi bola kasti termasuk contoh dari gerakan manipulatif. Nah, di bola kasti ada 3 teknik, kemudian ada 3 contoh dalam gerakan manipulatif: melempar, kemudian menangkap, kemudian memukul. Nah, di sini kita akan mempraktekkan contoh variasi dan kombinasi gerakan melempar lambung, kemudian menyusut tanah. Yang kedua, variasi memukul lambung dan memukul dengan posisi bola menyusut tanah. Oke? Dan menangkap. Di sini kita bisa mempraktekkan dengan bantuan teman. Kalian bisa mempraktekkan di rumah dengan bantuan teman, ataupun saudara kalian, ataupun orang tua kalian, ayah atau ibu kalian. Oke? Tidak memungkinkan untuk sendirian, bisa lewat bantuan orang lain. Jadi di sini kita akan melihatkan alat-alatnya dulu untuk praktek. Nah, di sini untuk bola kasti teman-teman bisa dilihat. Alat yang pertama kita siapkan mungkin untuk penunjang biar lebih sukses, lebih jalan. Yang pertama yaitu lapangannya dulu. Kalau lapangannya memenuhi luas, dalam artian luas kemudian besar, nah kita bisa melakukan gerakan bola kasti dengan bebas. Nah, sekarang yang kedua alatnya berupa pentungan, ukuran bola kasti. Yang ketiganya bola kastinya sendiri. Nah, yang keempat ada tiang hinggap, yaitu tiang pemberhenti. Yang kelima bendera. Nah, di sini kita akan mempraktikkan gerakan menyusut tanah. Jadi untuk menyusut tanah teman-teman bisa dilakukan dengan cara kayak gini nih. Posisi tangannya ke bawah, bolanya lemparannya ke bawah. Jadi pada saat bola menyusut tanah itu arah bolanya lurus, bukan kayak gini. Kalau kayak gini salah, karena dia posisi bolanya mantul, bukan bergeser ke tanah. Jadi yang dinamakan menyusut tanah, bolanya benar-benar gesernya ke tanah. Nah, begini nih. Kemudian yang kedua, lemparan lambung. Pada saat lemparan lambung, kan lihat posisi. Contoh di depan kalian ada pemain pemukul. Jadi posisi kalian itu memberi lemparan pada saat pemain pemukul mau memukul bola kasti. Ini cara melempar bola melambung. Posisi kaki kiri kalian di depan, kemudian pandangan kalian ke depan. Posisi tubuhnya agak miring. Nah, bola kastinya posisi tangannya di belakang kepala kalian. Tangan tarik ke belakang, kemudian lempar ke depan. Itu posisi lemparan melambung. Begini, oke? Nah, kemudian sebaliknya, menangkap pun sama. Pada saat menangkap bola musuh tanah, bedanya untuk menangkap musuh tanah, posisi tangan kalian dibuka kayak gini. Ini bola datang dari sana, kalian menangkapnya gini nih. Oke? Jadi pada saat menangkap bola musuh tanah, kaki kirinya diangkat, kaki kanannya di bawah. Tumpuan kaki kanannya di bawah. Tangkapnya gini. Kemudian pada saat menangkap bola lambung, posisi tangannya dibuka juga kayak gini.
Untuk memukul pun sama. Jadi untuk memukul beda versinya. Kalau pukulan bola melambung, tongkatnya di bawah. Jadi bola tidak sini lambung. Kemudian untuk pukulan posisi bola musuh tanah, pentungan kastinya di atas, beda ya. Beda sama lemparan sama tanggapan. Kalau posisi pukulan bola mendatar, posisinya di depan sejajar di bahu kalian. Kemudian pukulan bola musuh tanah malah lebih beda. Dia pentungannya lebih di atas segini. Pukulannya jadi aslinya ke bawah. Beda sama lemparan sama pukulan. Oke, kalian bisa melakukan di rumah lewat bantuan teman kalian untuk permainan bola kasti. Biasa aja dilakukan di dalam rumah, entah di indoor ataupun outdoor. Seandainya memungkinkan untuk keluar rumah bisa saja, tapi kalau ini kan masih PSBB, mungkin bisa dilakukan di dalam rumah aja. Kemudian seandainya kalian, Pak, alatnya nggak ada, bisa dilakukan dengan bola plastik yang kecil, yang kayak di mall-mall buat mandi bola. Itu kan bola plastik segini nih, nggak apa-apa. Kemudian pentungannya seandainya nggak ada, bisa diganti dengan alat yang lain yang bisa untuk memukul, entah pegangan batang sapu ataupun alat apa, yang penting bisa untuk memukul. Kalian bisa dipraktikkan di rumah sendiri. Nah, kemudian ini Pak Iqbal ngasih pertanyaannya yang dijelaskan di video dari awal. Pengertian apa yang dimaksud dengan gerakan manipulatif, dan sebutkan contoh dari beberapa permainan manipulatif. Tadi Pak Iqbal sudah dijelaskan di awal, kalian bisa dijawab di kolom komentar di YouTube ataupun di WA. Sekian, semoga bermanfaat untuk materi kali ini di tema 3 subtema 1. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh minggu depan. Pak Iqbal ingat, kalian tetap jaga kesehatan, biar kondisi kalian tetap fit, stamina tetap bugar, dan bisa melakukan aktivitas di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.